Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Marilah kita mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, serta membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya yang menguatkan iman kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, serta memohon Roh Kudus menuntun kami melalui renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pembaruan Hari Sabat. Ayat renungan diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya." Pekerjaan pembaruan hari Sabat yang akan dilakukan pada akhir zaman telah diramalkan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat." Yesaya pasal 56 ayat 1 dan 2. Kata-kata ini berlaku pada zaman Kristen. Sebagaimana ditunjukkan dalam konteksnya, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. "Aku akan mengampunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun." Yesaya 56 ayat 8. Di sini dibayangkan tentang pengumpulan bangsa-bangsa lain oleh Injil. Dan bagi mereka yang menghormati hari Sabat telah dinyatakan berkat-berkat. Dengan demikian, kewajiban memelihara hukum keempat itu berlaku terus sesudah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, sampai kepada waktu hamba-hambanya menyiarkan kabar kesukaan itu kepada semua bangsa. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya, dipelihara oleh Adam di dalam keadaannya yang tidak berdosa di Taman Eden yang kudus. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub pada waktu umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir. Banyak yang tidak mengetahui hukum Allah karena mereka berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan melepaskan Israel, Ia mengumumkan hukumnya di dalam kebesaran yang mengerikan kepada khalayak ramai yang berkumpul, agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selamanya. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini. Dan hari Sabat, hukum yang keempat itu telah dipelihara, walaupun manusia berdosa, berhasil menginjak-injak hari kudus Allah. Bahkan pada masa keunggulan manusia berdosa itu pun masih ada orang-orang yang setia yang tetap menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Sejak pembaharuan, pada setiap generasi ada saja orang yang mempertahankan pemeliharaan hukum itu. Meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan, kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dan kewajiban suci atas penciptaan Sabat itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 471 sampai 474. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca
untuk menjadi perenungan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami dan menuntun kami untuk hidup semakin setia kepadamu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mempersiapkan hati kami menyambut hari Sabat dengan semangat yang baru. Perbaharuilah iman, pengharapan dan kasih kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu dengan hati yang bersuka cita dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikan kekuatan, kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kesabaran serta penghiburan bagi mereka dan keluarga yang mendampingi. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang mendengarkan renungan malam dalam doa ke dalam pemeliharaan-Mu. Kiranya kasih, damai sejahtera dan persatuan selalu memenuhi rumah tangga kami. Berikan hikmat dalam setiap keputusan dan mampukan kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami memohon penyertaan-Mu. Berikan kepada kami tidur yang nyenyak, pulihkan kekuatan tubuh, pikiran dan jiwa kami, serta lindungilah kami sepanjang malam hingga kami dibangunkan kembali esok hari dengan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.